Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraka badru alaina, wattafat minhu buduru, mislahu husnik ra'aina, qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsul, anta badru, anta nuru, anta nuri, anta nisirul waholi, anta misbahus suduri. Ya Habibi ya Muhammad, Ya arusal khafi khaini, Ya muayyad ya mumaja, Ya imam kiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi salawatan dari Kabupaten Goa, tepatnya yang dibawakan oleh ibu-ibu pengajian, yaitu Jalin Uwa Islamiyah tentunya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik pemirsa, saat ini kita bersama di Inspirasi Islam dari Kabupaten Goa, tepatnya dari Masjid Nurul Anisa, Geraha Matahari Permai. Untuk hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Asdar yang akan membawakan pengajian Jangan Melalaikan Salat. Untuk itu kami undang kepada beliau Al-Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanannya lancar? Alhamdulillah lancar. Tanpa ada macet dan kendala apapun. Masya Allah. Doanya ibu. Doanya ibu-ibu. Kalau gitu kita menyapa dulu nih. Ibu-ibu kelompok pengajian Jalin Uwa Islamiyah Masjid Nurul Anisa. Masya Allah. Keren men. Keren. Ibu-ibu kita dari Kabupaten Goa. Baik Ustaz, ini terkait tema kita pada hari ini terkait jangan melalaikan salat. Untuk itu tafadhal kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh pemirsa Inspirasi Islam, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ditemani oleh ibu-ibu soleha. Berbicara persoalan masalah ibadah, ada ibadah yang memang wajib hukumnya. Dan itu tidak bisa kemudian kita lalaikan. Dan ternyata itu adalah sholat 5 waktu. Tadi disampaikan oleh host handle kita. Bahwa jangan melalaikan sholat. Kenapa kemudian ini Bu kita ambil sebagai tema jangan melalaikan sholat? Karena tidak sedikit dan begitu banyak orang-orang di luar sana menganggap remeh yang namanya sholat itu Pak. Betul, Ibu toh. Apa dia bilang? Capek. Padahal kalau dilakukan cuma sebentar gitu. Berapa menit Ibu kira-kira itu? Berapa menit Ji? Ambil mikir, kalau misalnya 5 menit minimal, berarti berapa menit semua 5 waktu? 25. Oke lah, kita genapkan mikir sampai 10 menit. Berapa menit semua 5 waktu? 50 menit. Itu pun tidak cukup sampai 1 jam. Masa hanya persoalan ibadah. Itu pun kepentingan kita nanti di akhirat. Sebenarnya Ibu, sholat itu bukan hanya kebutuhan kita di akhirat nanti, tetapi itu akan mampu mengantarkan hati kita menjadi lebih tenang beribadah dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lalai sholat, itu bahaya. Dalam Al-Quran dijelaskan Ibu, fawailul lil musallin. Ya, janganlah engkau lalai dalam sholatmu, lil musallin. Karena kenapa? Itu bahaya. Bahayanya itu adalah, itu efeknya ke kita. 1, hati kita tidak akan pernah merasa tenang. Yang kedua, kurangnya nur di wajah kita. Makanya itu muka, salah satu di antaranya, permatanya tubuh itu di mana? Wajah. Saya ulangi, salah satu permatanya tubuh di mana? Wajah. Karena lihat tidak ada orang jalan tapi tidak ada muka anak. Kalau saya lihat ada orang jalan, Ya, tidak ada mukanya. tidak ada muka. Lari saya Bu. Apatah lagi kalau tidak ada mata di kepala. Masya Allah. Coba gitu. Ya toh, ya telinga hantu. Itu. Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu gimana? Bahwa orang yang melalaikan ibadah salat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu untuknya. Apa itu? Dilaknat. Kenapa kemudian kita harus menjaga salat ini? Karena salat itu adalah merupakan perintah dari Allah yang terjadinya, yang peristiwanya terjadi pada bulan Rajab. Apa itu? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu ada 2 peristiwa. Satu adalah Isra, yang kedua adalah Mi'raj. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Isra itu artinya perjalanan dan Mi'raj itu artinya naik. Nah, 2 perjalanan ini. Nah, Isra, tapi jangan tahu nanti begini Bu. Nah, mau kemana Mak? Mau Isra. Cici. Begitu tadi. Baru saya dengar, baru tersatukan atau bahasa Arab Isra. Ditanya sama suaminya, Ibu mau kemana Umi? Pak mau Isra. Nah, itu dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, dari proses singkatnya dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, ya itu namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Jangan bilang Bu ya, Pak, aku mau Mi'raj dong. Mau naik. Maksudnya Bu, mau naik ke lantai 2. Oke. Kalau tidak hartanya bikin. Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata sholat ini Allah perintahkan bukan sembarangan ibadah. Ya. Coba kita lihat. Ayat ketika perintah zikir, ayat yang turun. Perintah zakat, ayat yang turun. Perintah puasa, ayat yang turun. Giliran perintah sholat, bukan ayat yang turun. Apa itu, Ustaz? Melainkan Nabi Muhammad diutus Ya, untuk ke atas untuk menerima satu hadiah. Namanya sholat 5 waktu.
Mantap. Ustaz, tapi sebelum dilanjut ini, menarik sekali ibu-ibu ini, makin penasaran. Akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini tentunya bersama di Inspirasi Islam. Bismillah, alhamdulillah Anda masih bersama kami tentunya di Inspirasi Islam. Kita ada di segmen kedua, masih dengan Ustaz Muhammad Asdar. Ini tentang jangan melalaikan sholat. Penting sekali Ustaz. Tapi sebelum kembali ke Ustaz, saya mempersilakan kepada ibu-ibu tadi yang sudah penasaran, ada yang ingin bertanya sambil sebentar Ustaz melanjutkan pembahasannya tentang tema kita ini. Silakan, dengan ibu siapa yang mau bertanya? Ibu Nurlia. Iya, silakan ibu, apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurlia dari kelompok pengajian Ukhuwah Islamiyah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ada orang yang salatnya rajin tapi rezekinya sempit. Ada juga yang orang malas salatnya tapi rezekinya lancar sekali. Yang itu semua penjelasan dari Ustaz. Kayaknya bukan cuma pertanyaannya ibu deh. Rata-rata ini pemirsa kita di rumah Ustaz bagaimana? Ada yang sholat tapi rezekinya seret. Ada yang masih sholat tapi kenapa? Silakan Ustaz. Oke, baik. Masya Allah, ya, baik. Ini pertanyaan, Masya Allah, secara umum dan masuk kepada arena siapapun itu. Iya, perlu kita ketahui ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada, bahwa jangan pernah beranggapan bahwa rezeki itu hanya berupa materi, weni piro. Enggak. Ada di sana itu. Kutuna sembayang. Sana kutuna. Al-kutus wal magalasi. Kutuna magalasi. Tapi kenapa rezekinya lancar? Wih, bagus, malah berkembang usahanya. Ada juga orang yang sudah setengah mati, ya Allah. Tapi rezekinya masih begitu-begitu saja. Hati-hati yang namanya istidraj. Istidraj itu, Bu, artinya nikmat sementara yang dikasih oleh Allah. Kalau misalnya kita ini orang beriman, biarlah hidupku yang seperti ini, alhamdulillah. Mau makan, ada nih. Mau sekolah anakku, ada tuh nih. Mau beli anakku motor, ada tuh. Mau beli rumah, ada tuh. Mau beli mobil, ada tuh. Syukurkah kepada Allah? Alhamdulillah. Tidak begitu banyak amat banget, ya toh? Enggak ji. Berkahnya. Minimal berkahnya yang kita akan cari. Sebenarnya ibadah yang kita laksanakan, sholat misalnya lebih khusus, sholat 5 waktu yang kita istiqomahkan dalam mengerjakannya karena memang itu perintah Allah. Makanya kalau kita ibadah, jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ini yang kebanyakan ibu. Kalau dia sholat, yang penting selesai kewajibanku, kan selesai nih. Mau apa, mau ada cuma terserah. Mau seperti Rosi, Allah Akbar. Yang penting selesai. Itu tidak cukup. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Tapi kalau untuk kebutuhan rohani, saya rasa aduh, mungkin kecil yang kita dapatkan. Bu, bayangkan, sholat itu yang kita kerjakan. Apabila kita duduk di antara 2 sujud, ya toh, duduk antara sujud itu apa? Pemirsa, saya contohkan ya. Duduk antara sujud, kalau kita bangun dari ruku, pemirsa, ibu-ibu lihat ya. Kalau bangun dari sujud, baru kita begini. Rabbi ghafirli, warhamni. Boleh ikut sama-sama. Rabbi ghafirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Ulangi. Rabbi ghafirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. Berapa permintaan? Berapa? 8. Masih kurang yakin? Ulangi lagi. Rabbi ghafirli, warhamni, wajaburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini. Itu 8 permintaan kita kepada Allah. Makanya ketika duduk dan tersujud, itu ulama kita bilang, mohon maaf ibu, itu fokus. Karena di situ permintaan kita kepada Allah dunia dan akhirat. Iya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah.
Jadi bukan hanya sedang menggugurkan kewajiban, tetapi itu adalah bagian daripada permohonan ampunan kepada Allah, kesehatan, dan menyangkut tentang rahmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang melaksanakan sholat itu, ibu, kita lagi mi'raj di hadapan Allah, karena kita lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah artinya apa? Jago memang bu ibu. Mantap. Mantap betul. Hayya 'alal falah. Mendirikan sholat. Wih, mantap memang tua. Itu hayya sholat. Dirikan sholat untuk apa? Supaya kita menang. Menang dari mana? Menang dari segala masalah yang kita hadapi. Ya. Baik, ibu yang dimuliakan Allah, apakah kita masih untuk mau lalai dalam ibadah? Apatah lagi kalau kita sudah memahami ternyata sholat itu adalah merupakan perintah dari Allah, satu. Yang kedua, sholat itu adalah yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat nanti. Sholat itulah yang nanti akan yang pertama kali akan ditanya ketika dikubur. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita tidak pernah melaksanakan ibadah, ibu, kita tidak pernah melaksanakan ibadah, sholat misalkan, apa kita mau jawab? Sedangkan mohon maaf, pertanyaan dan jawaban di akhirat nanti itu sesuai apa yang kita lakukan di dunia. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita tidak tahu, ketika ditanya, contoh, Asdar, wahai hamba Allah Asdar, marabbuka, siapa Tuhanmu? Aku tahu ki, aku udah bereges kayak itu. Coba bu, di bereges saya itu. Iya. Nah, man nabiyuka, kalau tadi marabbuka siapa Tuhanmu, apa tadi? Allah Akbar. Man nabiyuka, siapa nabimu? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa? Tuh, mana bisa? Itu tadi itu. Ibu yang dimuliakan Allah, makanya hati-hati, jangan remehkan itu sholat itu. Ustadz, susahnya kadang saya lakukan itu ibadah. Susah betul saya laksanakan ibadah itu, sangat susah. Sebenarnya tidak ada yang susah kalau hati kita telah didorong oleh keimanan. Tidak ada yang susah sama sekali. Ya, makanya ibu, insya Allah apabila kita ada niat yang ulet, niat yang bulat untuk melaksanakan perintah Allah, pasti akan ada hidayah yang Allah berikan supaya kita rajin dan istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustaz, ini tidak ada yang sulit ya. Ketika kemudian ada niat seperti itu. Benar. Dan tadi juga diingatkan oleh Ustaz, yang pertama dihisab itu adalah apa bu? Baik Ustaz, kita akan lanjutkan tentunya di segmen selanjutnya. Masih ada yang ingin bertanya Ustaz, dari tadi ada yang kode-kode saya. Yang pasti kita akan kembali di Inspirasi Islam bersama kelompok pengajian luar biasa. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini di Inspirasi Islam. Alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Islam, masih dari Bontoala, Kabupaten Goa, di Masjid Nurul An-Nisa, masih bersama dengan pengajian luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Kita masih bersama dengan Ustaz Muhammad Asdar, masih terkait tema yang sangat luar biasa, jangan melalaikan sholat. Sudah ada penjelasan lebih di awal, juga menjawab rasa penasaran dari para ibu-ibu kita ini. Dan di sesi terakhir ini saya masih buka kesempatan untuk bertanya. Silakan kepada ibu yang ingin bertanya. Dengan ibu siapa namanya bu? Nurlaili. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dari kelompok pengajian Ukhuwah Islamiyah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar kita rajin melaksanakan ibadah. Biasanya kan kita ada malas-malasnya, bagaimana pencerahannya dari Ustaz? Iya. Pencerahan tahu Ustaz, biasanya pada malas ki. Silakan. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh ibu-ibu pengajian yang luar biasa, pertanyaan yang menggugah
dan mengantarkan nalar kita kepada Allah agar lebih kuat menjalankan ibadah. Apa yang dilakukan agar supaya tidak malas dalam melaksanakan ibadah? Kita tadi sudah menjelaskan. Namun ada beberapa poin yang perlu kami tambahkan. Yang pertama, bahwa kita ingat, melaksanakan sholat itu di pikiran tak cuma sebentar. Itu dulu. Biar tidak berat. Ya toh? Bahwa melaksanakan ibadah, khususnya sholat 5 waktu yang wajib, sebentar saja. Masa saya main HP lamanya, baru giliran ibadah sana aku tunah. Kan begitu? Artinya, kita ajak dulu diri kita berkomunikasi. Ajak dulu. Nah, bagaimana caranya itu tadi? Masa kalau saya main handphone, main HP, ya toh, lamanya, bahkan sekadang saya tidak rasa, sampai berjam-jam, sebaran dibuka. itu toh, sebaran apa? Tapi giliran sholat, masa kebutuhanku dunia dan akhirat, itu pun nanti bekalku ketika di akhirat, masa saya malas ibadah? Bu, dengan mempertanyakan diri tak seperti itu dengan sendirinya nanti kita akan rajin ibadah. Karena kenapa? Terkonek langsung antara hati tak dengan akal tak. Akal tak bilang jangan, hati bilang laksanakan ini. Bertengkar antara iblis dengan malaikat. Yang kedua, Ibu, ini yang tidak kalah menarik lagi. Yang kedua adalah kita memahami bahwa sholat yang kita kerjakan itu adalah merupakan kebutuhan ruhaninya kita. Pernah lihat bunga kalau tidak pernah disiram bagaimana? Layu, kering. Mohon maaf, saya contohkan. Berdiri tegak, tiba-tiba, nah, itu loyo itu. Tidak pernah disiram itu. Iya, benar nih. Itu kalau bunga yang mekar itu kan kalau selalu disiram, maka dia akan berdiri dan mekar dia itu. Benar-benar. Nah, hati kita itu diibaratkan seperti itu, Ibu. Ibu. Ini Ibu, jago tuh. Itu hati tak semua itu hati tak. Itu hati salah satu untuk menyiraminya. Kalau hati tidak pernah disiram, maka dia akan layu sama seperti bunga. Bunga-bunga itu di rumah itu yang setiap subuh disiram. Kenapa layu ini? Oh, tidak pernah pada disiram. Siram dia itu. Terkadang memang itu kalau dia sudah kering, sudah daun ceritanya kering toh, tapi masih ada daun-daun yang warna hijau yang tunas-tunasnya. Ketika disiram terus, tapi jangan juga taliwa, nanti terlalu basi atau apakah, mohon maaf, maka apa yang terjadi? Maka dia akan tumbuh bekar lagi. Sama dengan iman kita ini, Bu. Kalau iman hati kita ini, yang tadinya sudah mulai nih bertitik-titik hitam, sudah mulai nih jauh dari Allah, sudah mulai nih merasakan malas dalam melaksanakan ibadah, tetapi demi Allah, ketika ibu masih tetap melaksanakan sholat 5 waktu, maka dengan sendirinya hati itu akan kembali berbunga, akan kembali mengingat kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu cara untuk mendekatkan antara hamba dengan Allah itu lewat sholat. Dia kan biasa kita Bu dengar ada orang beratnya, kenapa sih berat sekali sembahyang di? Biasa kita dengar begitu. Kenapa berat? Kayaknya tidak masuk akal. Benar? Kayaknya tidak masuk akal itu. Kenapa tidak masuk akal? Mana ada sembahyang berat? Kita takbir saja ringan. Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar. Begitu saja. Terus kerja ringan kan? Ringan. Ya kecuali kalau ada orang penyakitnya Allah. Itulah cerita juga. Oh mas, saya praktekkan ya biar paham. Izinkan dah. Saya kayak gitu ya. Pada kesian ada ibu-ibu kuliah sama, bukan bapak kuliah sama ya. Selalu Allah. Faktor usia. Yang berat itu karena tidak ada dorongan di dalam hati untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Ibu, inspirasi Islam luar biasa. Oh, ternyata masih hidup nih. Masya Allah keren. Ibu yang dimuliakan pemirsa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi mari kita simpulkan bahwa sholat itu perintah Allah dan tidak boleh kita laksanakan. Dan tidak boleh kita tinggalkan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di pertemuan kita ini Allah memberikan keberkahan, rahmat dan ridhonya untuk kita sekalian. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ghfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah pemirsa untuk inspirasi Islam kita edisi hari ini tentang jangan melalaikan sholat. Semoga saja ibu-ibu setuju mendapatkan insight, masukan dan juga menjadi peringatan bagi kita semua Ustaz tentang bagaimana pentingnya untuk sholat ini, serta Ustaz juga sudah menjawab pertanyaan rasa penasaran Bapak Ibu tentunya. Ini bahwa sholat itu tidaklah berat, luruskan niat kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang di rumah yang mendengarkan dan juga ibu-ibu yang mendengarkan pengajian kita kali ini, terutama juga kepada Ustaz yang sudah memberikan kita pemaparan yang sangat baik ini, menjadi manfaat untuk kita semua, untuk menjadi amal bagi kita semua tentunya. Saya Daeng Nacong mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di Inspirasi Islam selanjutnya. Pengajian Islam Islamiyah luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam kita pada salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.